Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama dan juga para tokoh masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para kerabat serta pengikut-pengikut beliau min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kembali kita melanjutkan sedikit daripada pengajian kita masih dalam kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang mana judul kitabnya adalah Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad itu adalah manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaannya Nabi kita Muhammad itu adalah kesempurnaan pada zahir dan kesempurnaan pada batin. Jadi zahir batinnya Rasulullah itu adalah makhluk yang sempurna. Kalau selain daripada Nabi Muhammad, ada yang diberikan Allah kelebihan, zahirnya bagus rupa, namun batinnya ada yang hatinya berpenyakit, ada yang akhlaknya kada bagus. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau diberikan Allah kesempurnaan lahir dan batin. Lahirnya memiliki rupa yang menawan, kemudian hati Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang terpuji. Nah, mudah-mudahan kita dapat barakahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita beradaan dapat mengambil daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kemudian kamalu khilqatihi wa jamali suratihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kesempurnaan penciptaannya Rasulullah, kesempurnaan akhlaknya Rasulullah dan keelokan rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Busiri sahibul Burdah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam syair beliau, fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Bahwa dan Rasulullah itu kata beliau tamma ma'nahu wa suratuhu adalah orang yang sempurna batinnya dan sempurna rupanya. Jadi sempurna batin beliau dan kemudian sempurna rupa zahir beliau. Summa astafahu habiban bari'un nasabi, dan kata Imam Busiri, kemudian memilihlah Allah yang maha menciptakan Rasulullah itu sebagai habib, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ini beliau diberikan Allah pangkat sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, maha suci Rasulullah, maha suci Nabi kita Muhammad itu daripada syarik. Syarik itu artinya tandingan, menandingi daripada kebaikan, daripada kecantikan, keelokannya Rasulullah. Jadi tidak ada yang bisa menandingi, yang bisa menyamai daripada keelokan,
kebungasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, dan Rasulullah itu bagaikan jauhar, bagaikan permata yang elok, yang ghairu munqasimi, yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi keelokan beliau, ketampanan beliau itu tiada tandingnya. Ada yang bisa menyamai ataupun menandingi daripada keelokan dan kebungasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan semua keelokan, semua kemuliaan, semua kecantikan yang ada di alam semesta ini diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk, itu semuanya bersumber daripada keelokannya Rasulullah. Jadi kita ini berataan diberikan Allah. Ada juga temuan ambil bungas-bungas sedikit lah. Tapi muha kita ini yang bungas-bungas ini mengambil daripada ampun Rasulullah juga. Hakikatnya kita ini ada bisi apa-apa, ilmunya ada bisi apa-apa, kita keelokannya ada bisi apa-apa, kecantikannya, babinyan ada bisi apa-apa. Berataan semua apapun kemuliaan, keelokan, kecantikan itu bersumber daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit saja yang diambil. Berapa yang diambil daripada Rasulullah? Berapa? Gharfan minal bahri aw rashkan minad diyami. Ini Imam Busiri bagaikan cuma satu cibuk daripada air lautan. Jadi air lautan yang begitu banyak lautannya itu bajunya diambil cuma satu cibuk, dibagi untuk seluruh alam semesta. Kecantikannya, keelokannya, ketampanannya, kealimannya, kebungasannya, berataan semuanya itu diambil daripada Nabi Muhammad. Hanya cuma satu cibuk saja. Sisa daripada baju lautan itu milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aurasban minad diyami, atau yang diambil daripada Nabi itu hanya cuma satu titik daripada air hujan. Rasban minad diyami, satu titik daripada air hujan. Air hujan itu turun, ada tambah lagi berapa hitungan banyak titiknya. Nah, diambil satu titik dibagi untuk seluruh alam semesta. Sisa daripada banyaknya air hujan tadi itu pemiliknya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini sadar-sadar diri kita nih lah. Ada juga bisi kegarabak bisi ilmu ampun Rasulullah ampunnya. Ada juga bisi nampina tamuas-muas sidung tamancung ya kalau ampun Rasulullah juga ampunnya. Kemudian ulang pina ada juga pina rajin beramal ibadah ampun Nabi juga ampunnya berataan. Nah, kita tiru adalah sembahyang ka amal ibadah lah ampun Nabi berataan. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itulah sumber daripada terciptanya alam semesta. Nah, jadi kita harus berterima kasih lawan Rasulullah. Jalan kita berterima kasih lawan Nabi Muhammad itu banyak bersalawat lawan situ. Dan kayak malam ini kita nih bersalawat lawan Rasulullah. Ini salah satu jalan kita itu hendak baik-baik lawan Rasulullah. Kamu membalas kada kawa juga lah. Membalas sepenuhnya itu ada kawa. Cuma paling gak ada kita tahu diadab lawan Nabi, berakhlak lawan Nabi. Ya, jangan kita itu sudah mengambil daripada Nabi Muhammad. Kalau kada tahu-tahu lawan Rasulullah itu adanya durhaka lawan Nabi. Itu kan ada adab lawan Nabi Muhammad. Nah, jadi kita baik-baik lawan Nabi Muhammad, baik banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, lam yadhhar lana tamamu husnihi li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yununa ru'yatuhu. Kata beliau Imam Qurtubi, kesempurnaan, keelokannya Rasulullah itu tidak pernah zahir, tidak pernah nampak seluruhnya kepada kita. Kenapa? Karena seandainya zahir, seandainya nampak kecantikan ataupun kesempurnaan keelokannya Rasulullah kepada kita ditampakkan seluruhnya, maka kata beliau tidak akan pernah sanggup mata kita ini memandang daripada keelokan Rasulullah tersebut. Jadi yang nampak kepada kita itu semuanya hanya sebagian kecil daripada keelokannya Rasulullah. Jika seandainya ditampakkan berataan keelokan Rasulullah, tidak akan pernah sanggup memandang daripada keelokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Yusuf alaihissalam itu dikatakan orang-orang yang melihat wajah beliau itu banyak perempuan-perempuan yang terfitnah. Itu karena dikarenakan hijab ataupun dinding yang menutup wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dikatakan di dunia sudah dibuka oleh Allah seluruhnya.
Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf itu sama-sama wajah beliau itu ditutup dinding yang menutupi daripada keelokan wajah Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Adapun wajah Nabi Yusuf, dinding tersebut ketika beliau lahir ke dunia dibuka semuanya, menutup wajah Nabi Yusuf. Akhirnya orang-orang yang melihat wajah Nabi Yusuf itu banyak yang terfitnah, banyak yang akhirnya tergila-gila. Tapi wajah Nabi kita Muhammad ini semua dinding-dinding itu tidak satupun yang dibuka oleh Allah. Kenapa? Seandainya dinding tersebut kata ulama dibuka oleh Allah, bukan saja jari yang terpotong ketika melihat wajah Nabi, tapi manusia itu rela mencabik jantung-jantung mereka karena melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf terpotong jari-jari perempuan adalah orang di zaman dulu itu terpotong jari, ada merasa ketika melihat wajah Nabi Yusuf. Tapi kalau melihat wajah Nabi Muhammad seandainya dibuka semuanya hijab tadi, itu bukan jari yang terputus, bahkan rela manusia ini istilahnya mencabik-cabik jantung kata ulama, tidak akan pernah merasakan sakit. Kenapa? Karena nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah didahirkan seluruhnya keelokan Rasulullah. Bahkan ada ulama mengatakan mara'aina Rasulullah illa dhil. Yang kita lihat daripada Rasulullah itu hanya bayangannya aja, belum melihat rupa aslinya lagi. Kenapa? Karena mengarang bayangan itu biasanya kadang menunjukkan kepada rupa asli. Kita berjalan di tengah panas terik matahari, inilah ada bayangan kita. Bayangan itu, ada itu cuma hitam aja. Kada kita lihat wajah kita di situ. Ya palingan kita misalnya mau kita berjalan berjalan kelihatan pang hidung termancung sedikit telah, hidung termancung, memancung juga, mau kada mancung ada kelihatan di bayangan dari mancung hidung. Nah itu, tapi kita kelihatan dia rupanya kayak apa, putihnya kayak apa, mata galak kayak apa kada kelihatan. Nah itu hanya bayangannya aja, belum lagi kelihatan rupa aslinya. Nah rupa aslinya Rasulullah itu akan dibuka oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah kata ulama adalah ketika sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada masuk surga pada menatap wajah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan juga di dunia ini kalau dilihatkan Tuhan juga adalah yang paling kali di mimpi barang. Karena apabila orang untuk dilihatkan Allah rupa wajah Nabi Muhammad walaupun di mimpi, maka wajah orang tersebut tidak akan pernah celaka selawasat. Wajah orang yang memandang wajah Nabi Muhammad itu tidak akan pernah disentuh api neraka. Bukan wajah aja yang tidak disentuh oleh api neraka, tapi seluruh badan orang yang menatap wajah Rasulullah walaupun di dalam mimpi, maka api neraka kada wani menyentuh daripada tubuhnya orang yang menatap daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian waqad istafadatil ahaditsun nabawiyah wal asarul marwiyah allati tadullu ala kamali khilqatihi sallallahu alaihi wasallam wa jamali suratihi wa lidzalika kana min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala badanahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'da khalqun adamiyyun mislah. Dan sungguh telah datang dalam hadis Nabi dan athar yang marwiyah yang diriwayatkan yang telah menunjukkan atas kesempurnaan penciptaannya Rasulullah dan keelokan rupanya Rasulullah, dan karena itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Jadi kita percaya dengan keelokan Rasulullah, ketampanan Rasulullah itu adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Kita wajib percaya Nabi Muhammad itu orang yang sempurna, zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh menjadikan badannya Nabi Muhammad itu adalah memiliki wajah yang tidak pernah nampak sebelum Nabi Muhammad dan tidak pernah sesudah Nabi Muhammad makhluk manapun yang diciptakan sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Nabi Muhammad itu tidak ada pernah sebelum Nabi Muhammad itu wajah yang mirip ataupun menyerupai daripada wajahnya Rasulullah. Tidak pernah diciptakan mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seelok daripada rupanya Rasulullah. Dan bahkan setelah Rasulullah wafat pun sampai hari kiamat tidak ada satu orang pun yang menyamai daripada keelokan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang tahu mas muha lagian atau pembinian itu hanya bagian sekecil, sedikit benar diambil. Dikatakan bahwasanya keelokan Nabi Muhammad itu
adalah keelokan seluruh alam semesta, diserahkan keelokannya itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini pemilik seluruh alam semesta. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan Allah hanya separuh daripada keelokan dunia, separuh aja. Nah, sisanya daripada separuh tadi itu berataan dibagi untuk seluruh makhluk alam semesta ini, bagi sedikit seorang. Nah, separuh itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita dapat bagiannya, kita tahu lah kita ini berapa dapat bagian berapa, kita tahu juga dikit badan mungkin adalah seluruh alam semesta ini dibagi daripada separuh tadi. Separuhnya itu adalah ampun Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi kita Muhammad seluruhnya, seluruh daripada keelokan alam dunia ini, kecantikan yang Allah ciptakan itu adalah pemiliknya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun yang separuh tadi itu Nabi Yusuf alaihissalam punya keelokan dunia. Itu dikatakan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa dahulu di Mesir itu pernah terjadi puluhan tahun kemarau, namun tidak ada satu orang pun yang mati di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Yusuf tadi ada yang matinya, hewan-hewan kada mati, manusia kada ada yang mati, padahal kemarau itu puluhan tahun. Nah, ternyata dikatakan di zaman Mesir itu dahulu apabila mereka sedang dilanda lapar ataupun haus, mereka itu cukup memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila lapar parut, melihat wajah Nabi Yusuf hanya parut. Nah, apabila datang haus, melihat wajah Nabi Yusuf hilang haus. Nah, ini kehebatan daripada wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, apalagi wajah Nabi kita Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan ka'anna syamsu tajri fi wajhi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling elok wajah beliau, seolah-olah matahari itu berjalan di wajah beliau, seolah-olah matahari itu beredar di wajah Nabi Muhammad. Nah, terang benderang wajah Nabi kita Muhammad. Nabi Yusuf itu diumpamakan seperti bulan. Bulan itu adalah apabila dipandang itu nyaman melihat. Apabila melihat itu selawas-lawasnya pun apabila kita melihat bulan nyaman dilihat. Tapi Nabi kita Muhammad ini ka'anna syamsa seperti matahari. Matahari itu siapapun kan ada sanggup menatap matahari. Apabila melihat matahari bertunduk mata. Makanya sahabat-sahabat itu, orang-orang yang duduk bersama Rasulullah, tidak ada satu orang pun sahabat yang wani menengok muka Rasulullah langsung berhadapan itu, ada dalam wajah, ada sanggup melihat wajah Rasulullah bertunduk, ada dalam sanggupnya. Jadi sahabat-sahabat yang mensifatkan wajah Nabi Muhammad, hidung Nabi kayak ini, mata Nabi Muhammad kayak ini, itu sahabat yang duduknya jauh di ujung sana, hanya kalau mensifatkan wajah Nabi Muhammad. Adapun sahabat yang duduk di depan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak ada satu hadis pun yang beliau itu meriwayatkan sifat-sifat wajah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak satu orang pun yang pernah berani ataupun sanggup menatap wajah Rasulullah secara langsung. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis tentang sifat mata Nabi Muhammad kayak ini, hidung Nabi kayak ini, mulut Nabi Muhammad kayak ini, itu sahabat yang duduknya jauh di ujung, hanya kau melihat mereka itu, nah itu pun jauh-jauh juga melihat. Kenapa wajah Nabi Muhammad tidak bisa dipandang secara dekat? Karena kehebatan wajah Nabi Muhammad SAW. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah itu idza sarra tabarraqa asariru wajhi ka'annahu qit'atu qamar. Kata beliau, Rasulullah itu apabila beliau sedang dalam keadaan senang gembira, maka memancarlah secercah cahaya daripada wajah beliau, seolah-olah adalah potongan daripada bulan, seperti daripada potongan bulan yang ada di wajah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu apabila beliau tersenyum, apabila beliau sedang gembira, maka kata Aisyah, memancarlah wajah Rasulullah itu bagaikan potongan bulan yang ada di wajah Nabi Muhammad. Nah, Siti Aisyah pernah menyaksikan secara langsung beliau ketika beliau menjahit pakaian di waktu subuh. Ketika menjahit pakaian, kemudian jarumnya jatuh ke lantai. Akhirnya ketika itu lampu pajah, bahar Siti Aisyah mencari jarum. Ada dapat mencari jarum karena penjahit-jahitnya di waktu malam, dan ketika itu lampu pajah. Dan kemudian ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah tadi, semua rumah tadi semuanya terang benderang bagaikan di waktu zuhur. Terang benderang. Akhirnya Siti Aisyah menemukan daripada jarum yang jatuh tadi.
Lalu kata Siti Aisyah mengatakan ma'adwa'aka wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajah pian wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan hak wajah inilah, nah apabila nanti di hari kiamat tidak memandang kepada wajahku ini, kata Nabi Muhammad, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Orang yang tidak memandang menatap wajahku, kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat itulah orang yang akan rugi, akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah bertanya, siapakah orang yang rugi itu wahai Rasulullah, yang tidak menatap wajah pian wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan adalah orang yang ketika disebut namaku, orang tersebut tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad di khalayak ramai ataupun disebut secara terang-terangan nama Nabi Muhammad, maka orang tersebut menutup mulutnya dengan rapat tanpa menyebutkan salawat kepada Rasulullah. Itulah kata Nabi Muhammad, orang yang tidak memandang nanti wajahmu di hari kiamat. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mendengar nama Nabi Muhammad itu kita jangan sampai amalar, jangan sampai koler mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab itu disebutkan idza masya Rasulullah baina ashabihi faka'annama al-qamar bainal ayni waz-zuhri. Rasulullah itu apabila berjalan bersama sahabat-sahabat beliau, maka seolah-olah bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Jadi Rasulullah itu bagaikan bulan, sahabat-sahabat itu bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi daripada bulan tersebut. Wa idza masya lailan faka'anna an-nas fi awani zuhri. Apabila Rasulullah itu berjalan di waktu malam yang gelap gulita, maka ketika itu manusia bagaikan berada di tengah waktu zuhur. Jadi apabila Nabi Muhammad keluar dari rumah di malam hari yang gelap gulita, nah ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau, malam gelap gulita itu terang benderang bagaikan di waktu zuhur terangnya. Wajahnya Rasulullah memancarkan cahaya bagaikan matahari dan bulan. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau pernah duduk bersama Nabi Muhammad di malam bulan purnama. Nah, diuntungnya sahabat bahari itulah apabila misalnya duduk nanti kawal itu siapa, Nabi Muhammad dihiga duduk. Kita ini duduk misalnya nanti kawal itu siapa, bukan yang ketujuh menghibah orang, misalnya menyebati orang. Sahabat-sahabat bahari duduk apabila berkumpul-kumpul, selalu di situ ada Rasulullah ada hadir. Jadi ketika itu pernah Jabir bin Samurah ini duduk lawan Nabi Muhammad berduaan di luar rumah, dan malam ketika itu sedang malam bulan purnama. Jadi ketika itu Nabi Muhammad, beliau menunduk wajah Nabi Muhammad, kemudian si Jabir bin Samurah ini menatap bulan purnama, dilihatnya bulan purnama, lihatnya wajah Rasulullah, lihat lagi bulan purnama, lihat lagi wajah Rasulullah. Akhirnya ketiga kali beliau memandang wajah Rasulullah, beliau berteriak, wallahi, kata beliau, inna wajha Rasulillah adwa minal qamar. Sesungguhnya wajah Rasulullah lebih indah, lebih terang daripada cahaya bulan purnama, kata beliau. Artinya bulan purnama yang terang benderang itu kalah dengan wajah Nabi Muhammad. Karena dalam apanya bulan purnama itu lebih indah, lebih terang cahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mengisahkan wajah Nabi Muhammad. Dia belum lagi mengisahkan kayak apa mata Nabi, kayak apa pipi Nabi Muhammad. Disebutkan oleh beliau sini sampai kepada janggut sidin berapa bilahnya, bahkan hidung sidin kayak apa, ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, mungkin itu dulu sedikit barang kita rasa ada aja lah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad selalu menatap dan memandang kepada kita berada, dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashri bi jami'i ta'ati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam.